Buongiorno Autonet Max viewers. Kali ini ketemu lagi dengan gua Audi di Autonet Max. Kali ini kita mau bahas motor 150cc tapi otomatis. Bukan NMAX, bukan Vario, tapi Piaggio Medley 150. Piaggio sendiri mungkin merek yang familiar tapi nggak familiar di Indonesia. Karena biasanya orang-orang kita lebih tahu Vespa daripada Piaggio. Padahal Piaggio sendiri yang didirikan oleh Rinaldo Piaggio tahun 1884, lama banget. Itu sebenarnya dulu bikin pesawat terbang, bikin helikopter, bikin kereta. Tapi setelah Perang Dunia Kedua mereka putusin stop bikin itu semua dan bikin motor. Nah, seperti kita tahu Piaggio itu sendiri adalah sebuah brand yang besar ya. Jadi mereka tuh menaungi beberapa brand seperti Piaggio sendiri, Vespa tentunya yang paling terkenal di Indonesia, Gilera, Aprilia, dan yang nanti akan kita coba mungkin Moto Guzzi. Mungkin ketika pertama kali melihat desain dari Piaggio Medley ini teringat salah satu motor besar yaitu Piaggio Beverly. Kita lihat beberapa garis desain dari Piaggio Beverly sendiri diaplikasikan di Medley terbaru ini. Seperti headlight yang seperti ini agak mengotak. Desain front cover, lampu yang membelok seperti ini kayak Maserati ya, sedikit ya. Tapi bagusnya mereka tetap mengaplikasikan beberapa sentuhan modern. Jadi nanti ada LED positioning lamp di sini, ya ada RL lah bisa dibilang. Ciri khas Piaggio juga tetap diaplikasikan di sini. Chrome, lambang Piaggio sendiri, fender yang besar. Rodanya ini unik. Karena untuk Piaggio Medley, mereka pakai roda 16 inci di depan dan 14 inci yang di bagian belakang. Selain itu, gua pribadi suka banget sama desain casting wheelnya ini loh. Alloy wheelnya kayak kelopak bunga gitu, nutup tipis-tipis tapi nyeni gitu istilahnya. Bagian sampingnya kita lihat ini ada kayak metal look finish, plastik tetap tapi metal look finish. Mereka nggak lupa kasih beberapa aksen-aksen seperti air fin, ada air fan di sini. Di sini juga ada air fan lagi. Dan uniknya mungkin kalau NMAX ya, posisi tangkinya itu memang di tengah di bawah, tapi karena dia agak backbone-nya tinggi, dia agak tinggi. Ini posisi tangkinya di bawah banget, hampir kayak di bawah deck, hampir sama ratanya sama deck. Agak repot sih dan lucu waktu ngisi bensin, jujur aja. Selain itu, mereka juga kasih jok yang kesannya premium banget. Dia hip up, jadi kayak ada support di bagian pinggulnya, jadi kalau duduk tuh kayak ketahan, enak banget dan lebar. Dan joknya empuk buat perjalanan jauh. Medley juga sudah dilengkapi dengan ABS. Jadi kalau di Liberty yang terbaru itu ABS-nya hanya di depan saja karena disc-nya cuma di depan. Untuk Medley karena dia punya disc di depan dan belakang, ABS-nya 2 channel di depan dan di belakang. Pada bagian sebelah sininya, pada bagian belakangnya ya, kita bisa lihat footstep yang untuk penumpang belakang. Terbuat dari metal. Kelihatan premium banget, kokoh lagi dipegangnya. Nah, selain itu, desain-desainnya juga ciri khas Italia banget. Flowing, nabrak-nabrak tapi bagus gitu loh. Flow ngalir banget gitu ibaratnya. Desain ini terus ngalir ke bagian belakang. Di sini kita lihat lampunya itu unik, beda dengan skutik mainstream lain lah di kelasnya. Jadi dia tuh agak memulat memang, tapi di dalamnya sini nanti ada aksen positioning lamp yang bentuknya kayak bumerang. Cakep, sumpah cakep banget. Nah, cuman sayangnya lampu remnya juga
masih bola biasa, balap biasa ya. Satu minus lagi sih yang ketemunya sih, rail gripnya ini biarpun kelihatannya kokoh, terus kayak ada support buat naruh barang di sini, tapi dia tuh sayangnya nggak terbuat dari logam. Sayangnya dia tuh hanya terbuat dari plastik, cuman dicat kayak logam. Sekarang kita belum coba motornya, tapi kita mau lihat bagasinya. Cara bukanya juga unik. Kuncinya simple ya. Kita masukkan, kita putar ke posisi kayak idle gitu, kayak kontak ACC gitu. Terus ini ada tombol di sini. Ini buat buka. Jadi pembukaan joknya itu elektrik, bukan tuas mekanis yang diceklek lagi. Itu udah unik sendiri sih, lihat. Nah, bagasinya ini bagasi ya, 36,2 liter. Jadi buat lu fotografer bawa tripod nih easy loh. Ini full size tripod sama tas, masih bisa masukin macam-macam. Lanjut kita ke kompartemen bagian depan. Oh ya, sebelum ke kompartemen bagian depan ada yang lupaan. Ini ada unik lagi. Nah, seperti ini. Ini gantungan belanjaan. Tapi mereka bikinnya seamlessly integrated with the design. Jadinya nggak kelihatan kayak ada apa-apa, tapi bisa lu buka gini. Itu kelebihannya Itali sih. Mereka pay attention to detail. Oke, sekarang kita buka. Caranya juga sama. Kita kontaknya kita posisiin ke posisi ACC di sini. Kita tekan. Nah, oke, ini kebuka. Kita bisa lihat dia ada kompartemen kecil di sini, ada satu kompartemen lagi di sebelah sini. Nah, kompartemen satunya sebelah sini itu yang punya keunikan sendiri, karena dia ada colokan USB, bukan 12 volt, tapi colokan USB. Nah, jadi handphone, smartphone segala macem, lu masukin sini, taruh kabel USB, langsung bisa ngecas. Cocok banget buat mas-mas Gojek online ya. Sekarang kita pindah ke bagian dashboard, bukan dashboard sih, konsolnya lah ibaratnya. Nah, kita lihat desainnya Italia lagi, balik lagi Italia banget. Ada krom-kromnya, unik-uniknya, desainnya flowing juga masih. Tapi tombolnya lumayan banyak. Ya, kita lihat satu-satu tombolnya. Nah, di sini kita bisa lihat tombol start stop. Jadi kayak semacam ISS-nya kalau di Honda lah, automatic start stop-nya, idling start stop system. Terus ini lampu, dia belum auto headlight on, belum AHU. Oke. Ini tombol starter, ini tombol mode. Ntar saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai tombol ini. Oke. Sekarang pindah ke sebelah kirinya. Ini ada tombol lampu jauh, lampu dekat, tapi dia ada passing beam. Kayak di motor-motor sport 150 ke atas. Oke. Terus ada sen, course, ada klakson, dan ini tombol pembuka bagasi. Kita sekarang lihat ke bagian speedometernya. Kita coba nyalain ya. Lumayan cakep ya. Nah, kita lihat ada fuel tank, kondisi bensin, temperatur. Kalau idling stopnya nyala dia sini kasih idling stop, ABS indikatornya, sen, lampu, oli, dan engine check. Karena dia udah injeksi ya. Nah, yang menarik adalah tombol bagian daerah sini, bagian layar sebelah sini. Ini kita bisa rubah. Kita lihat di sini ada indikator voltase aki. Ini yang unik, dan karena motor ini nggak dilengkapi dengan kickstarter, jadi ini penting untuk mengontrol voltase aki jangan sampai tekor. Kalau tekor, ya dipastikan nggak bakal bisa dinyalain beratnya. Nah, kita lihat sini 12,6 voltasenya, kita bisa rubah-rubah. Kita tinggal pencet mode, ada temperatur, ada odometer keseluruhan, ada odometer 1, trip 1, ada odometer 2, trip 2. Lumayan, fitur-fiturnya ini simple tapi lumayan oke lah untuk di kelasnya. Sekarang kita coba nyalain engine-nya dulu, oke? Nyalain. Halus ya. Halusnya starter engine ini tuh karena sekarang Piaggio Medley sudah mengaplikasikan dynamo starter brushless. Jadi konsepnya dia mirip kayak ya di kompetitor Jepangnya. Dia bisa menjalankan engine tanpa bunyi beletak. Jadi minus feature beletak. Kalau dulu kan beletak baru nyala, ini kagak. Dan selain itu, engine-nya sendiri sudah iGet. iGet itu artinya adalah Italian Green Experience Technology. Engine iGet 155cc dari Piaggio Medley ini sendiri bisa menghasilkan tenaga 11 kW di 7750 atau sekitar 14,7 HP. Torsinya sendiri juga lumayan, 14,4 Nm di 6400. Nah, selain itu dia juga sudah water cooled. Jadi relatif
temperaturnya stabil ya, biarpun lagi macet-macet. Gue udah pernah nyobain sih, stabil kok, nggak overheat. Oke, sekarang kita akan coba posisi duduknya kayak gimana. Kita coba yuk. Oke, kesan pertama dari posisi duduknya, ini motor tinggi banget, bener-bener tinggi banget. Tinggi gue 174, lo lihat, gue hampir nggak bisa napak. Kalau posisi duduk benernya di belakang sini, itu sumpah, satu kaki harus turun, nggak bisa. Karena tinggi joknya sendiri 79,9 mm atau hampir 80 cm. Jadi buat lo yang posturnya nggak terlalu gede, ya siap-siap aja. Posisi duduk setelah kita naik gini, itu nyaman banget. Karena satu, joknya lebar, enak, suportif banget, tangan tegak, posisi duduk tegak. Jadi pasti nggak akan capek di perjalanan jauh. Cuman satu aja sih kritik gue. Gue rasa decknya ini agak kurang lebar. Karena gue tuh demen kalau kaki gue agak ke depan dikit. Di sini tuh nggak bisa. Kaki gue tuh cuma bisa main di sini sama di sini. Padahal gue pengen banget kaki gue bisa agak ke depan dikit biar lebih santai. Oke, sekarang gimana kalau kita bonceng ini? Soalnya biasanya motor-motor Piaggio lain ya memang sama sih, Liberty dan kawan-kawan juga posisi duduknya tinggi. Tapi boncengnya biasanya agak nggak enak. Gimana kalau si Medley ini? Yuk kita coba yuk. Oke, kira-kira kayak gini posisi boncengannya. Masih enak, jok belakang lebar kan? Lebar. Kaki juga nggak terlalu nekuk sampai gimana banget, masih nyaman. Kaki enak terus. Nah, masih bisa main. Masih banyak. Gue juga masih bisa duduk. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya posisi duduknya, posisi boncengnya enak banget, terutama buat perjalanan jauh, nggak bikin capek. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrencar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Bagaimana impresi jalan Piaggio Medley terbaru ini? Jujur posisi duduk agak tinggi, tapi herannya posisi tangan nyaman, karena stangnya juga lumayan tinggi. Cuman opini pribadi saya sih, saya maunya deck depan agak sedikit lebih luas ya. Soalnya kaki enak, itu lebih bisa nekuk. Posisi bonceng juga beda banget sama Piaggio lainnya. Di sini joknya lebar, kakinya juga ditopang dengan baik, bonceng tuh nyaman. Plus shocknya juga entah kenapa kalau dibonceng tuh jadi stroke-nya lebih lembut. Bagaimana dengan handlingnya Medley? Cuma satu kata sih, enak banget. Suspensinya agak kaku, cuman meredam jalanan dengan baik. Motor cenderung antep di kecepatan tinggi, tapi juga enak buat tekak-tekuk. Cuman saja radius putar kalau kecepatan rendah atau di tengah-tengah macet itu agak terbatas ya. Mau motornya juga sebenarnya agak panjang. Jadi dibilang repot-repot banget juga enggak, cuman ya enggak semudah itu gitu. Lalu untuk power delivery, napasnya agak panjang. Dia cukup banget buat harian. Torsi juga cukup. Dia lumayan tersedia dari bawah, tapi nggak sampai galak-galak sampai gimana banget. Cenderung linear, tapi begitu di mid sampai atas itu dia galak. Posisi duduk juga enak, bikin badan tuh nggak terlalu capek di jalan jauh. Jadi ini motor harian bisa, touring juga oke. Ciri khas motor-motor Piaggio yang suka mengaplikasikan ban lebih besar di depan juga tetap dibawa di Piaggio Medley terbaru ini. Dengan ban 16 inci yang di depan dan 14 inci di belakang, vibrasi jalan dan gejala diving yang biasa kita temui di motor-motor lainnya di sini itu sangat minim. Nyaman banget deh kalau dipakai jarak jauh. Sedangkan feel engine sendiri agak berbeda dengan generasi sebelum iGet. Ya, engine terbaru ini sudah pakai iGet ya. Dia lebih halus, memang masih ada getaran sih sedikit sih waktu akselerasi. Mungkin tapi karena CVT-nya kotor.
Tapi overall getaran yang terjadi dibanding sama engine dulu yang namanya 3V engine itu sudah berkurang jauh. Ini jauh lebih nyaman, jauh lebih halus dibandingin generasi sebelumnya. Oke, kali ini kita sampai pada kesimpulan Piaggio Medley 150 kali ini. Kesimpulannya, motor ini punya handling yang di atas rata-rata. Dia nurut, dia stabil banget di kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Suspensinya agak stiff, tapi surprisingly karena pemilihan ban 16 inci dan 14 inci di belakang, overall driving impressionnya, riding impressionnya itu jauh enak banget. Power cukup, 14,7 HP lebih dari cukup untuk sehari-hari, tapi satu-satunya kelemahannya adalah harganya yang lumayan tinggi. Karena untuk tipe ini yang bukan S dihargai oleh Piaggio Indonesia sebesar 44,2 juta, sedangkan yang tipe S berbeda dikit di pelek dan beberapa detailnya itu 44,9. So, apakah worth it? Kembali lagi, jika kamu mencari skutik 150cc di Indonesia saat ini, tapi nggak mau sama skutik mainstream seperti NMAX atau Vario 150, mungkin ini bisa jadi alternatif. Karena jujur, riding impression, build quality, finishing, dan eksklusivitasnya itu beda dan di atas levelnya. Sekian dari saya Audi di Autonet Max. Terima kasih sudah menonton. Klik like, berikan saran, komen, biar kita tetap semangat nanti buat bikin video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu. Bye. I love you.